Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Lombok Barat. Dengan saya Niputus Dewi Ratni dari SDN Negeri 3 Jagaraga dan saya Kartini dari SDN 2 Kuripan Timur. Perkenalkan, saya Sekina dari SDN 1 Kuripan Timur. Dan kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sekina. Iya. Sebelum bagaimana kabarnya untuk hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Begitu Bu. Nah, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer Bu ya, yang akan melihat bagaimana proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Sudewi Ratni. Terus, namun sebelum itu Bu Sukinah dan Ibu Sudewi Ratni memulai coaching. Di sini ada beberapa hal yang akan mau saya tanyakan mengenai rubrik penilaiannya yang akan saya gunakan. Terus, nah di sini rubrik yang akan menjadi penilaian saya adalah ada 3 Bu, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi yang Ibu miliki. Baiklah, adapun rubrik yang akan saya gunakan untuk menilai Ibu, yaitu yang pertama dalam coaching ini kompetensi apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu. Di sini saya akan mengembangkan 3 kompetensi, mulai dari kehadiran Ibu atau presensi, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan nomor. Iya, bagus. Nah, pertanyaan kedua saya Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi Bu? Yang spesifik ya, yang ingin saya terapkan di sini adalah yang pertama yaitu mendengarkan aktif atau mendengarkan merasa. Kemudian yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan nomor. Iya, mantap Bu. Terus apa indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Ibu kembangkan tadi Bu, indikatornya? Ya, indikator dari pencapaian coaching ini adalah saya itu bisa memfasilitasi coach saya nanti untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Iya, bagus. Mungkin untuk pra observasi kita cuma ini yang akan saya tanyakan Bu. Untuk selanjutnya nanti mungkin di pasca supervisi saya juga akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi Bu ya. Terima kasih Bu Sekina. Selamat siang Ibu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Sekina. Seperti yang Ibu lihat, saya itu kurang bersemangat pada hari ini. Ya, saya dari ekspresi wajah yang saya lihat memang sedikit ada masalah kayaknya Ibu Dewi. Iya. Boleh tahu? Benar Ibu Dewi? Iya, benar sekali Ibu. Ya, hari ini saya akan membantu Ibu Dewi untuk lebih baik. Nah, dari percakapan kita ini kira-kira tujuan utama dari percakapan ini apa ya? Tujuan saya itu Ibu, saya itu ingin sekali siswa saya itu lebih disiplin dalam mengatur waktu belajarnya, baik pada saat dia di sekolah maupun di rumah. Nah, di sini banyak dari mereka yang kesulitan menyelesaikan tugas tepat waktu Ibu karena seringkali menunda-nunda. Nah, dan dari situ saya ingin membantu mereka belajar bagaimana caranya membagi waktu antara bermain, belajar, agar mereka itu bisa
lebih bertanggung jawab dan teratur gitu. Berarti di sini Ibu ingin menumbuhkan disiplin ya, biar anak-anak bisa membagi waktu antara pekerjaan rumah dengan sekolah. Benar sekali. Menurut Ibu kesulitan apa yang membuat Ibu sulit untuk mengelola waktu belajar mereka? Beberapa siswa Ibu di sini kurang paham tentang bagaimana pentingnya manajemen waktu. Nah, terutama itu yang anak-anak yang kelas 1, Ibu. Nah, di sini mereka itu cenderung menganggap belajar itu sebagai beban, sehingga mereka itu sering sekali menunda PR-nya dan memilih untuk bermain. Nah, selain itu Ibu, mungkin saya itu juga belum pernah memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana caranya mengatur waktu. Nah, di sini beberapa dari mereka itu masih terlihat bingung tentang berapa lama mereka harus mengerjakan waktu dan kapan waktu yang tepat untuk mereka itu mulai belajar. Oh, jadi di sini ada faktor kurangnya pemahaman ya, tentang pentingnya manajemen waktu dan juga mungkin perlu mendapatkan panduan yang cukup di sekolah ya, Bu. Nah, apakah ada hal lain yang Ibu amati tentang kurangnya pemahaman waktu tersebut? Misalnya kebiasaan belajar yang Nah, di sini Ibu, saya melihat bahwa kebanyakan dari mereka itu tidak memiliki rutinitas di rumah, gitu. Maksudnya rutinitas belajar. Nah, di sini orang tua itu mungkin sibuk, Bu, dengan mungkin bekerja. Nah, sehingga mereka itu tidak ada yang membantu mereka untuk membuat jadwal. Bagaimana caranya mereka itu membagi waktu antara belajar dengan bermain. Nah, di sini mereka itu cenderung belajar hanya ketika mereka ada PR atau tugas yang mendesak. Seperti itu. Nah, langkah yang menurut Ibu bisa diambil untuk membantu siswa agar bisa mengelola waktu mereka dengan baik itu seperti apa ya? Saya berencana untuk memberikan panduan waktu yang lebih spesifik mungkin Ibu. Nah, untuk setiap tugas-tugas di kelasnya. Nah, misalnya itu mungkin saya akan mengatakan kalian punya waktu 15 menit untuk menyelesaikan bagian ini atau tugas ini. Nah, gitu. Nah, agar mereka tahu berapa lama mereka itu harus fokus pada setiap bagian-bagian tugas mereka. Nah, dan di sini juga saya ingin mengajarkan mereka itu cara membuat jadwal belajar sederhana. Nah, baik itu di rumah maupun kalau di sekolah udah jelas ada jadwalnya. Nah, dengan itu juga mereka itu bisa memetakan antara waktu belajar dan waktu bermain. Nah, di sini saya akan mulai bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan mereka itu mendukung jadwal yang telah saya buat untuk mereka di rumah. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Rencana yang sangat baik ya, dengan memberikan batasan waktu yang jelas, kemudian membantu untuk membuat jadwal yang secara struktur ya, Bu ya. Kemudian mempertimbangkan memberikan penghargaan atau asesmen ya di sini, sehingga siswa atau murid kita itu bisa mengelola waktu dengan baik. Nah, di sini Bu, cara saya mengelola waktu dengan baik itu mungkin saya berpikir untuk memberikan misalnya penghargaan kecil dengan misalnya dengan kalian bagus sekali kan, misal dengan dengan kayak motivasi misalnya emoji ya. Nah, di sana misalnya seperti pujian kepada siswa karena yang berhasil menyelesaikan tugas itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Misalnya saya juga akan membuat papan waktu tepat. Nah, di sana, nah di mana siswa yang selalu disiplin itu akan mendapatkan pengakuan dia di depan kelasnya. Luar biasa sekali ya, saya sangat mengapresiasi sekali rencana Ibu. Nah, dari rencana tadi
kira-kira kapan Ibu bisa memulai penerapan strategi ini? Nah, di sini saya itu akan memulainya, Ibu, penerapannya itu mulai minggu depan. Saya akan mencobanya dengan memperkenalkan panduan waktu untuk setiap tugas di kelasnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu mungkin saya akan memberikan mereka waktu untuk membuat jadwal belajar pribadi dan akan memantau bagaimana mereka menggunakannya. Saya akan meminta siswa untuk melaporkan hasil mereka setiap minggu, dan orang tua itu juga akan saya libatkan untuk melihat apakah jadwal belajar di rumah mereka itu berjalan dengan baik atau bagaimana. Nah, jika siswa yang kesulitan, Ya, Bu Sukina, kita kembali berhadapan sekarang ya. Kalau tadi saya sudah menanyakan, posisi saya sebagai observer sudah menanyakan supervisi. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil dari supervisi yang saya lakukan, baik itu yang saya dengar maupun yang saya lihat tentang bagaimana proses coaching yang Ibu Sukinah lakukan sama Ibu Sudaryani. Nah, di sini Bu, sesuai dengan prinsip coaching, saya melihat Ibu sudah menerapkan alur tirtanya Bu dalam proses coachingnya, yaitu sudah ada tujuannya, terus ada aplikasi, terus apalagi tadi sudah ada aksi nyatanya, sama yang terakhir tanggung jawab sudah terakomodir semua Ibu. Sesuai terus tadi Ibu bilang mau mengembangkan ingin menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, tadi saya sudah lihat Ibu sudah berhasil memandu kuncinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, yaitu siswa kesulitan mengelola waktu belajarnya. Mantap sekali Bu sebagai coach. Kemudian di sini saya akan menanyakan pasca supervisinya Bu. Yang pertama, tadi pada saat melakukan proses coaching, apa yang sudah Ibu lakukan dalam mengembangkan indikatornya Bu, atau indikator tujuan yang ingin dicapai? Ya, terima kasih. Sesuai dengan pasca sebelum observasi, kan di situ ada dua ya. Ada dua yang indikator yang saya ingin tekankan, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan tertentu. Nah, di sini saya sudah menanyakan masalah yang coaching hadapi, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tertentu. Iya, bagus. Kemudian di sini menyampaikan catatan hasil observasi. Tadi saya sudah menyampaikan ya apa saja yang telah Ibu kembangkan, Ibu lakukan dalam kegiatan observasi atau kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan. Kemudian di sini saya akan menanyakan satu hal lagi Bu, menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil. Kira-kira ini Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi coaching yang tadi Ibu lakukan? Yang ingin saya kembangkan dari 3 prinsip itu yang ada kemitraan. Di sini saya masih agak kurang dan ingin mengembangkan, yaitu dari segi kemitraan. Oh, berarti dari segi kemitraan Bu ya, dengan antara coach sama coachingnya. Oh ya, bagus sekali Bu, mantap. Mungkin hanya ini saja Bu pertanyaan saya sebagai observer. Semoga Ibu kedepannya bisa jauh lebih baik, lebih meningkatkan lagi kompetensinya dengan mengadakan coaching ini Bu. Terima kasih Bu Sukinah ya sudah mengizinkan saya sebagai observernya.